Yang akan kita pelajari adalah 1. Energi, 2. Bentuk-bentuk energi, 3. Sumber energi, dan 4. Perubahan bentuk energi. Nah, yang pertama, arti energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kerja, seperti menyalakan suatu benda, menjalankan suatu benda, dan menggerakkan suatu benda. Contoh, gambar yang pertama adalah gambar seseorang yang sedang menonton TV. Nah, untuk bisa menyalakan TV, kita butuh energi. Apa energinya? Yap, energi listrik. Tanpa ada energi listrik, TV tidak bisa menyala dong. Selanjutnya, gambar yang kedua, yaitu gambar mobil yang sedang berjalan. Nah, untuk bisa menyalakan dan menjalankan mobil, kita butuh energi. Energinya adalah bensin. Nah, jadi mobil butuh bahan bakar bensin untuk bisa menyala dan berjalan. Jadi, bensin merupakan salah satu energi. Gambar yang terakhir adalah gambar orang yang sedang memasak menggunakan gas LPG. Tanpa ada gas LPG-nya, kompor tidak akan bisa menyala. Maka gas LPG merupakan salah satu energi. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk energi. Nah, teman-teman, jadi energi itu macam-macam bentuknya. Ada dalam bentuk energi listrik, energi panas, kimia, cahaya, gerak atau kinetik, bunyi, dan dalam bentuk energi nuklir. Jadi, macam-macam ya bentuk energi itu, teman-teman. Lanjut materi yang ketiga, yaitu sumber energi. Atau dari mana sih kita bisa mendapatkan energi? Yaitu dari minyak bumi, batu bara, gas alam, matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah minyak mentah yang ada di bawah permukaan bumi dan bisa diolah menjadi minyak tanah, kemudian gas LPG. Gas LPG itu yang biasa kita gunakan untuk memasak. Kemudian menjadi bensin sebagai bahan bakar motor dan mobil. Aftur yaitu bahan bakar untuk pesawat terbang. Kemudian oli dan menjadi aspal, yaitu lapisan yang di atas untuk membuat jalan raya. Nah, semuanya itu adalah hasil olahan dari minyak bumi. Minyak bumi juga sebagai salah satu bahan bakar untuk pembangkit listrik loh, teman-teman. Jadi, minyak bumi itu sangat bermanfaat sekali kan untuk kehidupan kita. Nah, sekarang gimana sih caranya mengolah minyak bumi yang masih mentah menjadi produk-produk yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti oli, gas LPG, bensin, dan lain-lain. Jadi, pertama, minyak bumi diambil dulu dari sumber asalnya di lautan. Kemudian, minyak mentah tersebut dibawa ke pabrik pengolahan minyak atau disebut sebagai kilang minyak. Nah, di kilang minyak itu, minyak bumi yang masih mentah diolah dengan cara proses distilasi atau pemanasan. Nah, minyak bumi mentah yang sudah dipanaskan akan menghasilkan produk olahan sesuai dengan suhunya masing-masing. Misalnya, pada suhu 20 derajat Celcius, minyak bumi mentah sudah bisa diolah menjadi gas LPG.
Pada saat suhu pemanasan sebesar 120 derajat Celcius, sudah bisa dihasilkan produk bensin. Dan pada saat suhu pemanasan sebesar 600 derajat Celcius, sudah bisa dihasilkan produk berupa bahan bakar untuk kapal laut. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pengolahan minyak bumi mentah menjadi produk olahan minyak bumi. Selanjutnya, sumber energi yang kedua, yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan yang ada di bawah tanah. Sifatnya mudah terbakar, maka dari itu dia bisa diolah menjadi bahan bakar. Apa sih manfaat batu bara itu? Sebenarnya manfaat batu bara itu banyak teman-teman, tapi yang paling utama adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Jadi listrik yang kita gunakan saat ini sebagian besar menggunakan bahan bakar dari batu bara dan minyak bumi. Sumber energi yang ketiga yaitu gas alam. Gas alam atau biasa disebut gas bumi adalah gas yang berasal dari bumi. Biasanya dia banyak terdapat di tambang minyak bumi dan batu bara. Manfaatnya sama seperti minyak bumi dan batu bara, yaitu sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. Sumber energi yang keempat yaitu matahari. Nah, matahari ini adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi ya teman-teman. Energi yang bisa kita manfaatkan dari matahari yaitu energi cahaya dan energi panas. Energi cahaya matahari sangat diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Jadi kalau tidak ada matahari, pohon-pohon gak akan bisa berbuah deh, sebab tidak bisa berfotosintesis. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan energi panas dari matahari. Untuk apa sih? Yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Apa sih pembangkit listrik tenaga surya itu? Jadi PLTS adalah listrik yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, tidak menggunakan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Listrik ini menggunakan panas dari matahari. Panas dari matahari akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel-sel surya. Coba teman-teman lihat di gambar. Ada kotak-kotak biru, itu disebut sebagai sel surya, yaitu alat yang akan mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Bagaimana sih proses PLTS? Singkatnya, sel surya atau panel surya yang berwarna biru yang diletakkan di atas genteng agar bisa langsung menangkap panas dari matahari akan menangkap panas, kemudian akan langsung mengirimkan panas ke alat konversi listrik yang berfungsi untuk mengubah panas menjadi energi listrik. Dan setelah dikonversi menjadi energi listrik, listrik tersebut akan di-share ke alat-alat elektronik yang ada di rumah itu. Wah, jadi biaya pajak listriknya akan lebih hemat dong, sebab matahari kan gratis dari Allah. Dengan begitu, kita bisa menghemat minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang merupakan bahan bakar utama untuk listrik kita. Selanjutnya yaitu sumber energi angin. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dari angin sebagai sumber energi? Tentu saja seperti sebelumnya, yaitu angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin disebut PLTB. Kok angin bisa jadi listrik sih? Nah, bagaimana sih prosesnya?
Prosesnya yaitu dimulai dari angin yang berhembus akan menggerakkan turbin dari kincir raksasa, dan kincir raksasa tadi telah dihubungkan dengan alat bernama generator yang berfungsi untuk mengkonversi gerakan menjadi energi listrik. Selanjutnya, listrik-listrik tersebut disimpan dalam alat penyimpan listrik yang sangat besar dan juga memiliki kekuatan listrik yang sangat kuat. Karena muatan listriknya masih terlalu besar kuat arus dan tegangannya, maka belum bisa digunakan di rumah-rumah kita sebab masih terlalu besar. Rumah kita ukurannya lebih kecil dibanding tegangan listrik yang ada di pusat. Maka muatan listriknya harus diperkecil dengan cara dibagi sedikit demi sedikit dari menara sutet, kemudian ke tiang-tiang listrik yang ada di dekat rumah kita, hingga sampailah listrik tersebut di rumah kita dan bisa kita gunakan. Begitulah prosesnya. Sumber energi selanjutnya yaitu air. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dalam hal energi dari air? Masih sama ya teman-teman, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air, disingkat PLTA. Bagaimana prosesnya air bisa menghasilkan energi listrik? Prinsipnya masih sama seperti pembangkit listrik tenaga bayu yang sebelumnya. Untuk PLTA biasanya selalu menggunakan bendungan air. Fungsinya untuk menyimpan air agar terus-menerus mengalir sehingga tidak kering. Air yang mengalir dari bendungan akan menggerakkan turbin kincir air sehingga generator yang sudah dihubungkan kepada kincir air tersebut menjadi aktif dan bekerja menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listriknya disimpan kembali dalam alat penyimpanan listrik dalam skala besar. Muatan listrik dari alat penyimpanan skala besar itu akan dibagi-bagi dan diperkecil ke aliran sutet, kemudian ke tiang listrik dekat rumah hingga sampailah listrik tersebut di rumah kita. Jadi, setiap pembangkit listrik memerlukan alat teman yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi yang terakhir yaitu biomasa. Biomasa adalah energi yang didapatkan dari hewan atau tumbuhan untuk dibuat sebagai bahan bakar. Bisa bahan bakar untuk kendaraan, bisa juga sebagai bahan bakar gas untuk memasak. Biomasa terbagi menjadi dua macam, teman-teman. Yang pertama, biogas. Yang kedua, biofuel. Biogas adalah bahan bakar gas, sedangkan biofuel adalah bahan bakar cair. Apa itu biogas? Biogas adalah bahan bakar gas yang dibuat dari kotoran sapi. Kotoran sapi? Emang bisa? Bisa dong. Sebab biogas ini memanfaatkan peranan bakteri anaerob yang berfungsi untuk menguraikan kotoran sapi menjadi gas dengan proses fermentasi di dalam tabung yang disimpan di bawah tanah. Setelah menunggu beberapa hari hingga beberapa minggu mungkin, barulah dihasilkan gas yang akan dialirkan melalui pipa ke rumah kita sehingga kita bisa gunakan untuk memasak seperti pakai gas LPG. Tenang saja, tidak bau kok. Kalau tadi biogas adalah bahan bakar dalam bentuk biofuel, bahan bakar dalam bentuk cair, dibagi menjadi dua, bioetanol dan biodiesel. Apa sih bedanya bioetanol dengan biodiesel? Bedanya adalah dari bahan bakunya. Kalau bioetanol dibuat dari tebu, jagung, singkong, ubi, gandum, dan anggur. Sedangkan biodiesel dibuat dari kelapa sawit,
dan biji bunga matahari. Proses pembuatan bioetanol dan biodiesel sama seperti proses pengolahan pada minyak bumi, yaitu dengan cara distilasi atau pemanasan dengan suhu yang tinggi hingga menghasilkan minyak. Wah, berarti jika kita menggunakan biogas, itu artinya gas LPG. Dan jika kita menggunakan bioetanol atau biodiesel, itu berarti kita tidak perlu membeli bensin, sehingga kita bisa menghemat minyak bumi dan gas alam. Materi yang terakhir yaitu perubahan energi di sekitar kita. Contoh yang pertama, energi listrik ke energi gerak. Contoh bendanya adalah kipas angin. Kipas angin itu kan untuk bisa menyala atau bisa bergerak, dia harus dicolokkan menggunakan listrik kan? Jadi perubahan energi yang listrik berubah ke gerak. Contoh yang kedua, perubahan dari energi listrik ke energi panas. Contoh bendanya adalah rice cooker. Rice cooker itu untuk memasak nasi pasti dia menghasilkan panas yang tinggi. Dari mana? Dari listrik yang dicolokkan. Maka perubahan energi yang terjadi yaitu dari listrik ke panas. Lalu perubahan energi listrik ke energi cahaya. Contoh bendanya adalah lampu. Lampu mengeluarkan cahaya apabila dia dicolokkan dengan listrik atau dihubungkan dengan listrik. Kalau listriknya mati, lampu juga akan mati kan? Maka perubahan energi yang terjadi adalah dari listrik ke cahaya.